Hey guys, jumpa lagi dengan saya, Agustinus Nugroho dari Demanda Indonesia. Kami dari tim Demanda menyediakan sebuah tools yang sangat powerful, sangat mudah digunakan untuk bisa mendukung penjualan online kamu. Misalkan nih, kamu nggak punya akses ke supplier, kami berikan banyak akses ke supplier di Demanda. Kamu nggak tahu mau jualan apa, kami berikan banyak sekali ragam produk yang bisa kamu jual di Demanda. Kamu nggak ngerti caranya packing yang bagus, supplier-supplier dari Demanda yang akan packing barang untuk kamu. Kamu nggak tahu bagaimana cara menjalin kerjasama dengan kurir-kurir di Indonesia untuk mengirimkan barang kamu. Maka kami dari Demanda yang menjalin kerjasama dengan kurir-kurir tersebut dan akan mengirimkan barang untuk kamu. Tapi ada satu hal yang kami betul-betul sadar. Kami betul-betul mengerti bahwa Demanda hanyalah sebuah tools yang akan mendukung kamu. Demanda tidak bisa 100% menjamin kesuksesan kamu. Siapa yang bisa menjamin kesuksesan kamu? Kamu sendiri. Kamulah yang bertanggung jawab atas kesuksesan kamu. Oleh karena itu, kami dari tim Demanda hanya bisa memberikan support sekuat mungkin, sekuat kami supaya kamu bisa sukses. Tapi the rest of it, sisanya harus datang dari kamu sendiri. Maka dari itu di video ini saya akan memberikan 3 hal yang akan menjamin kesuksesan kamu. 3 hal ini tidak kita pikirkan sendiri, tidak kita browsing-browsing di Google bagaimana caranya, tapi kita bertanya langsung pada banyak sekali penjual online. Baik itu adalah member Demanda ataupun penjual online yang memang berjualan tidak menggunakan Demanda sama sekali. Dari hasil diskusi kami dengan banyak sekali penjual online yang sudah sukses tersebut, kami menyaring 3 hal yang akan menjamin kesuksesan kamu sebagai penjual online. Yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung masuk ke hal pertama yang akan menjamin kesuksesan kamu sebagai penjual online, yaitu kamu harus memang mau berjualan online dan kamu harus mau dikenal sebagai penjual online. Kita bahas kalimat yang pertama dulu. Kamu harus mau berjualan online. Nah, di sini dari tim Demanda maupun dari siapapun, kami tidak mengontrol nasib Anda, kami tidak mengontrol kemauan Anda. Pada saat Anda memutuskan untuk berjualan online, maka keputusan itu harus datang dari Anda sendiri, harus datang dari kamu sendiri, bukan dari pressure dari orang lain, bukan dari pressure dari lingkungan. Tapi kamu harus secara sadar, kamu harus mengakui bahwa saya kepingin berjualan online. Entah apapun alasannya, tapi kamu harus mau berjualan online sendiri. Dari hasil wawancara kami ke penjual-penjual online yang sudah sukses, tidak ada satupun dari mereka yang terpaksa berjualan online. Mereka tidak dipaksa berjualan online oleh siapapun. Ada alasan-alasan tertentu yang bikin mereka kepingin berjualan online. Awalnya pun mereka tidak berpikir bahwa jualan online mereka akan menjadi sangat besar sekali. Mereka berawal dari sebuah mimpi atau sebuah keinginan. Misalnya nih, ada yang kepingin punya mobil, ada yang kepingin menambah income keluarga karena suaminya bekerja dan dia nggak bekerja. Ada juga yang punya keinginan yang sangat simpel sekali, kepingin punya tambahan uang jajan. Jadi dia mulai dari situ. Ini anaknya masih mahasiswa tapi jualan online-nya sangat luar biasa besar. Nah, dari situlah mereka memutuskan, oke, saya mau jualan online. Jadi ini bukan karena terpaksa, ini karena adanya keinginan dari mereka untuk mencapai sesuatu. Nah, mereka berpikir yang paling mudah dilakukan adalah dengan berjualan online. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat yang kedua ya. Kamu harus mau dikenal sebagai penjual online. Dari semua penjual online yang sukses yang kami tanya, tidak ada satupun yang keluarga atau temannya nggak tahu kalau mereka berjualan online. Jadi semua orang, semua lingkungannya yang kenal sama dia tahu, si A ini ngapain?
kalau cari duit jualan online. Kerjaannya si B ini apa sih? Jualan online. Mereka benar-benar sudah dikenal sebagai penjual online. Makanya dari situ kami bisa menyimpulkan nih, ada yang namanya hubungan ya antara penjual online yang sukses sama dikenal sebagai penjual online. Maka dari itu kamu juga harus mulai memperkenalkan diri kamu sebagai penjual online. Saya sudah pernah bahas ini di video Jangan Malu dan Jangan Takut untuk Berjualan. Tapi saya kepingin reiterasi lagi. Saya kepingin mengulang lagi. Karena hal ini rupanya sangat penting untuk mendukung kesuksesan berjualan online kamu. Jadi buat kamu-kamu yang sekarang masih belum tahu keinginanmu apa, yang ingin kamu capai dengan berjualan online, sekarang adalah saat yang paling tepat untuk kamu mulai introspeksi diri. Apa yang kepingin kamu capai sehingga kamu mau berjualan online? Ini harus datang dari kamu sendiri. Lalu kamu juga harus mengumumkan pada lingkunganmu bahwa kamu adalah penjual online. Entah itu dengan kamu berjualan ke mereka, entah itu dengan kamu update status WhatsApp, entah itu dengan kamu sharing di Instagram Story, semua caranya saya kembalikan ke kamu. Saya sudah pernah mengajarkan semua hal ini, tinggal kamu praktekkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hal kedua yang akan menjamin kesuksesan kamu dalam berjualan online, yaitu daily routine atau rutinitas sehari-hari. Nah, pada saat kami melakukan wawancara dengan penjual-penjual online yang udah sukses, mereka biasanya bisa ditemui di kantor atau di gudang. Mereka bekerja di sana, mereka ngantor di sana, mereka punya rutinitas sehari-hari yang harus mereka lakukan. Jadi sebetulnya berjualan online itu seperti kamu bekerja ikut orang. Jadi kamu juga harus ngantor setiap hari. Kamu juga harus melakukan hal-hal yang mendukung penjualan online kamu sehari-hari. Dalam kasus penjual-penjual online yang udah sukses ini, mereka kan harus berpikir tentang packingnya. Mereka harus berpikir tentang stoknya. Mereka harus melakukan pengiriman barang. Banyak sekali yang mereka lakukan. Tapi mereka juga harus terus berjualan. Misalkan mereka harus posting ke marketplace, mereka harus posting ke Instagram, mereka harus posting ke WhatsApp status. Ini juga mereka lakukan setiap hari. Nah, di sini kami juga mengambil kesimpulan nih. Kalau kamu ingin menjadi penjual online yang sukses, maka kamu juga harus punya rutinitas sehari-hari kamu. Di Demanda, rutinitas sehari-harinya sebetulnya nggak terlalu ribet. Beda dengan penjual online yang memang punya stok sendiri. Kalau mereka banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya administratif. Misalkan mereka berpikir tentang stoknya, mereka memikirkan barang apa lagi yang akan laku. Mungkin mereka impor atau mungkin mereka pergi ke UMKM. Mereka harus memikirkan barang-barang apa yang mereka bisa jual lagi yang mirip dengan barang-barang mereka sekarang. Mereka harus berpikir untuk mengimpor, mereka harus berpikir untuk datang ke UMKM untuk beli barangnya mereka, di stok ke gudangnya, dan masih banyak lagi. Tapi kalau di Demanda, semua itu sudah di-cut, semua itu sudah dipotong. Jadi kamu tinggal berjualan saja. Misalkan nih, kamu kepingin setiap hari berjualan di WhatsApp status, kamu kepingin berjualan di Instagram, kamu kepingin berjualan di Facebook Marketplace. Nah, ini dilakukan sehari-hari. Jadi kamu harus memiliki jadwal yang fix untuk kamu melakukan aktivitas-aktivitas ini. Misalkan nih, jam 9 adalah jadwalnya kamu posting ke WhatsApp status. Jam 12 adalah waktunya kamu posting ke Instagram Story. Jam 3 sore kamu update Instagram feed kamu, sedangkan jam 6 malam kamu melakukan posting di Facebook Marketplace. Misalkan nih masing-masing kamu posting 5 produk. Tapi hal ini harus dilakukan setiap hari di jam yang sama. Kenapa demikian? Karena hal ini akan membangun rutinitas kamu. Hal ini akan melatih kamu menjadi penjual online yang luar biasa. Kenapa? Misalkan kamu update WhatsApp status, ada orang yang chat kamu, maka kamu harus berlatih cara negosiasi. Kamu harus melatih bagaimana kamu bisa menjual barang ini ke mereka. Setelah beberapa bulan kamu melakukan hal ini, kamu akan menjadi terbiasa.
Setiap kali jam 9 secara otomatis kamu akan melakukan update WhatsApp status. Jam 12 kamu akan melakukan update Instagram story dan seterusnya. Sampai pada suatu saat kamu bisa memiliki skill-skill berjualan online yang sangat mumpuni. Kamu sudah bisa bernegosiasi, kamu sudah bisa melakukan selling, kamu sudah bisa mengaplikasikan teknik-teknik sales yang mungkin kamu pelajari di sini ataupun kamu pelajari di tempat-tempat lain. Tapi pada intinya, setiap penjual online yang sukses, dia punya rutinitas sehari-hari yang memang mendukung jualannya. Apabila kamu memang belum memiliki jadwal yang fix untuk berjualan online, maka saya sarankan kamu harus mulai membangun jadwal tersebut. Kamu harus mulai membuat jadwal tersebut. Kamu harus tulis jadwal tersebut supaya kamu ingat. Nah, saran dari kami sendiri bagaimana? Minimal dalam satu hari kamu share 15 produk. Media share-nya terserah, di mana kamu bisa mendapatkan penjualan online yang lebih kencang. Kalau memang kamu banyak mendapatkan penjualan online di WhatsApp, mungkin kamu bisa bagi di WhatsApp, kamu kasih 7 produk. Sisanya kamu kasih 2, 2, 4, misalkan kayak gitu. Lalu bagaimana nih dengan produk yang di-share? Nah, ada satu saran yang menurut kami sangat bagus. Ini juga datang dari penjual online yang emang sudah sukses, yaitu jualah barang yang kategorinya sejenis. Jadi jangan seolah-olah kamu ini punya toserba. Misalkan hari ini kamu jualan barang baby, besok kamu jualan makanan kucing, besok lagi kamu jualan obeng atau tang, alat-alat tukang, dan lain-lain. Kalau memang kamu kepingin berfokus di fashion, maka kamu harus berfokus di fashion saja. Lebih bagus lagi kalau misalkan ya kamu berfokus di fashion wanita. Jadi barang-barang jualan kamu adalah barang-barang fashion wanita yang ada di Demanda. Misalkan nih sebagai contoh, jam 9 kamu sharing 5 produk blus. Jam 12 kamu bisa sharing 5 produk rok. Jam 3 kamu bisa sharing 5 produk cake. Jam 6 kamu bisa sharing 5 produk sneakers atau sepatu wanita. Tapi di sini kamu benar-benar berfokus, kamu mengkomunikasikan pada semua orang yang melihat postingan kamu bahwa kamu berjualan produk fashion wanita. Jadi di sini berhubungan dengan poin yang pertama tadi, kamu dikenal sebagai penjual online yang berjualan produk fashion wanita. Dan disinilah kamu mulai membangun rutinitas sehari-hari kamu. Kamu mulai berpikir, oke, barang yang paling laku ini apa sih? Barang yang sekiranya teman-temanku ini suka ini apa sih? Kalau memang misalkan suka blus, maka coba update status WhatsApp, jual blusnya. Kalau memang suka sneakers atau mungkin sandal wanita, mulai update dengan produk-produk sandal wanita. Yang pasti, kamu harus melakukan ini di jam-jam yang sama yang sudah kamu tentukan. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir nih. Hal yang akan menjamin kesuksesan kamu berjualan online, yaitu kamu harus bisa membangun yang namanya trust atau kepercayaan. Trust di sini ada 2. Yang pertama adalah trust ke produknya. Kamu harus yakin bahwa produk yang kamu jual itu adalah produk yang bagus. Lalu gimana nih? Kan kamu dropshipper, kamu nggak pernah tahu barangnya seperti apa. Kamu nggak pernah tahu yang kamu jual ini kualitasnya seperti apa. Nah, disinilah kami dari tim Demanda sangat mengencourage kamu, sangat menyarankan kamu bahwa kamu membeli minimal 1 dulu produk yang nantinya akan kamu jual. Seperti contohnya nih, saya pakai topi ini, saya juga beli di Demanda. Saya beli topi baseball, ternyata saya menemukan ada satu topi kulit yang berasal dari Garut. Dan saya lihat, ini gambarnya kok bagus nih, ini kok keren nih topinya nih. Akhirnya saya beli. Nah, pada saat topi ini datang, saya buka, saya lihat, kualitasnya bagus ya, jahitannya oke ya, modelnya juga keren kan ini. Nah, lalu saya juga tanya ini ke teman-teman, ini gimana sih topinya modelnya? Bagus nggak sih? Kalau saya pakai cocok nggak sih?
Mereka ngomong, oh ya bagus ya, gila, ini topi kulit ini harganya berapa? Ini murah, ini 200 ribuan. Topi kulit seperti ini dengan jahitan seperti ini 200 ribu, gila, kok murah banget. Padahal harganya di Demanda kan tidak 200 ribu, tapi saya sengaja dalam tanda kutip markup harganya terlebih dahulu. Siapa tahu nanti mereka kepingin beli. Nah, disinilah saya menyadari bahwa kualitas topi kulit yang dari supplier dari Garut ini sangat bagus. Teman-teman juga bilang bagus. Saya juga bangga pakai topi ini. Maka saya juga mulai menjual topi ini. Nah, disinilah saya bisa yakin bahwa kualitas barang yang saya pakai ini bagus. Masih nggak percaya kalau bagus? Topi ini saya pakai hampir di setiap video Demanda karena saya sangat suka sekali dengan topinya. Nah, di sini saya sarankan bahwa kamu mencontoh apa yang saya lakukan. Kalau memang saya kepingin berjualan topi ini, maka saya beli dulu topinya. Saya kepingin tahu betul-betul ini kualitasnya seperti apa. Di sini pun saya juga jadi punya real pic. Kalau ada customer yang tanya, minta real pic dong, saya copot topinya, saya jepret pakai kamera, langsung saya send ke customer itu. Ini loh jahitannya kayak gini, modelannya bagus. Nah, disinilah saya membangun kepercayaan saya terhadap produk topi ini. Apabila misalkan kamu kepingin jualan pakaian wanita, kamu kepingin jualan blusnya, belilah blusnya satu. Kamu pakai lalu kamu post di Instagram Story, kamu post di WhatsApp status. Ini akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri oleh customer. Nah, terkait hal ini saya akan bahas di video yang terpisah. Tapi di sini intinya kamu harus membangun trust pada produk yang akan kamu jual. Oke, trust yang kedua yang harus kamu miliki adalah trust between you and your customer. Kepercayaan antara kamu dan customer kamu. Ini tidak berhubungan dengan jualannya, ini nggak berhubungan dengan produknya, tapi ini berhubungan dengan manusianya. Apabila teman-teman kamu percaya pada kamu, lingkungan kamu percaya pada kamu, maka mereka akan jauh lebih mudah percaya pada produk yang kamu jual. Mereka akan lebih mudah percaya pada saat kamu berjualan, maka semuanya akan beres. Nah, disinilah kamu harus menjadi teman yang lebih baik. Kamu harus menjadi member of society atau anggota dari masyarakat yang jauh lebih baik. Karena kepercayaan ini dibangun sehari-hari. Misalnya nih, kamu menjadi teman yang lebih baik. Kamu menjadi teman yang mau mendengarkan curhatan mereka. Kamu menjadi teman yang mau menolong pada saat orang-orang di sekelilingmu kesusahan. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka kamu berani meminta maaf dan kamu berani membetulkan kesalahan tersebut. Disinilah yang namanya trust akan terbentuk. Orang menjadi percaya dengan perkataan kamu. Orang menjadi percaya dengan action kamu. Ini akan sangat mendukung kamu dalam berjualan. Rata-rata penjual online yang sukses yang sudah kami wawancara tadi adalah orang yang memang terkenal baik, orang yang terkenal saleh dalam beragama, orang yang terkenal mau menolong teman-temannya. Jadi pada saat mereka mulai berjualan online, teman-temannya mau membantu, teman-temannya mau beli produknya karena memang produknya bagus, dan teman-temannya mau merekomendasikan dia ke teman-teman yang lain. Jadi lama-lama pool of customer-nya atau kolam customer-nya ini jadi semakin luas dan semakin luas. Sekali lagi, ini adalah keunggulan yang namanya social commerce. Keunggulan kamu berjualan melalui WhatsApp, kamu berjualan melalui Instagram, kamu berjualan melalui Facebook Marketplace atau TikTok. Ini adalah keunggulannya. Semakin kamu dipercaya, maka customer kamu akan semakin banyak karena orang nggak akan segan merekomendasikan kamu. Jadi di sini kamu harus menjadi a better human being. Kamu harus menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa dipercaya, yang omongannya bisa dipercaya, yang omongannya selalu didukung dengan action. Di sini kamu harus grow. Jadi kami dari tim Demanda, kami tidak hanya ingin jualan online kamu yang bertumbuh, tapi kami juga kepingin kamu secara pribadi
menjadi lebih baik. Oke, saya harap video ini membantu jualan online kamu, membantu kamu meraih kesuksesanmu sebagai penjual online. Saya akan recap sedikit 3 hal yang menjamin kamu sukses berjualan online. Yang pertama, kamu harus mau berjualan online, di mana artinya kamu harus punya keinginan berjualan online dan itu sumbernya dari kamu sendiri. Dan kamu harus mau dikenal sebagai penjual online. Yang kedua, kamu harus punya rutinitas sehari-hari yang kamu lakukan untuk mendukung jualan online kamu. Kamu bisa posting di Instagram, di WhatsApp, dan lain-lain. Tapi, waktu posting kamu harus setiap hari dan di jam yang sama. Yang terakhir, kamu harus bisa membangun trust. Trust pada produknya yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu capai dengan memiliki produk-produk yang akan kamu jual. Dan kamu juga harus bisa membangun trust antara kamu dan pelanggan-pelanggan kamu dengan cara menjadi manusia yang lebih baik, a better human being. Oke, terima kasih. Semoga jualanmu makin laris, dan makin laris.